kemungkinan karena dia biasa berbohong, tidak menutup kemungkinan bahwa dia nanti suatu waktu akan berdusta, atau pernah berdusta, atau telah pernah berdusta atas nama Rasulullah, atau akan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Nggak diterima riwayatnya kalau orang tukang bohong. Terima. Atau dia fasik, atau dia tidak dikenal siapa dia, atau dia hafalannya kurang baik, sering lupa, sering salah dalam menerima atau meriwayatkan hadis, sering waham, ragu-ragu. Oh iya, apa begini? Ah, enggak, itu ragu-ragu. Jadi betul-betul yang kuat. Lihat pemeriksaan dalam hadis, diteliti satu persatu. Umat yang lain tidak punya kecuali umat Islam. Sehingga dengan adanya isnad itu dapat dibedakan mana Quran, mana hadis, mana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana perkataan sahabat dan mana perkataan tabi'in, mana perkataan tabi'in, mana perkataan tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Oleh karena itu ulama kita dahulu mengatakan al-isnadu minad din, walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu adalah sebagian dari agama. Al-isnadu minad din. Isnad itu adalah bagian dari agama. Kalau seseorang membawakan nama Nabi, mengucapkan atas nama Nabi bahwa Nabi SAW telah bersabda demikian, ditanya, mana isnadnya? Kalau sekarang, isnadnya telah tertulis di kitab-kitab hadis. Tidak seorang pun membawakan hadis di hadapan kita, melainkan akan ditanya oleh manusia, siapa perawinya Pak? Ya Ustadz, siapa perawi hadis itu? Di kitab apa tercantumnya? Ini tidak hidup lagi di kalangan kaum muslimin. Tidak boleh membawakan hadis tanpa menyebut riwayat kecuali yang ahli hadis. Dia harus terangkan, hadis ini riwayat fulan. Saya sering memberikan saran kepada ketua-ketua masjid supaya jangan mereka biarkan seorang pun naik mimbar atau khutbah Jumat kecuali kalau mereka membawakan hadis dan diterangkan siapa rawi hadis itu. Hadis itu dikeluarkan oleh siapa? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan seterusnya, supaya mudah orang mengeceknya betul tidak. Pernah seorang membawakan hadis ad-dinu huwal aqlu man la aqla lahu la dina lahu. Pernah dengar hadis itu? Hah? Dengar enggak? Nah, agama itu adalah akal. Barang siapa yang tidak berakal maka dia tidak beragama. Lalu sebagian pemuda yang biasa belajar menegurnya, menegur ustadz tersebut, siapa perawinya? Lalu ustadz itu mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, tapi ikhwan kita ini sedikit banyak telah mempelajari Sahih Bukhari. Lalu dia katakan, dia ambil Sahih Bukhari, lalu dia sodorkan kepada ustadz itu, tolong cari di mana di Bukhari. Dia tidak bisa ketemu karena hadis itu memang bukan di Bukhari. Dan hadis itu tidak ada asal usulnya. Nah, lihat. Dikatakan di Bukhari padahal tidak ada di Bukhari. Itu salah satu dari sekian banyak contoh hadis palsu yang beredar. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Ini hadis yang tidak ada asal usulnya dan sangat berbahaya sekali. Ini hadis palsu buatan kaum nasionalisme. Ya, dan lain-lain banyak sekali. Karena hadis-hadis palsu yang beredar di masyarakat itu ada yang berkaitan dengan akidah keyakinan, ada yang berkaitan dengan amaliyah perbuatan, ada yang berkaitan dengan adab dan akhlak dan seterusnya. Coba saudara-saudara misalnya beli terjemahan kitab hadis-hadis dhaif dan maudhu karya besarnya Syekh Albani rahimahullah taala. Sudah diterjemahkan. Bisa dilihat di situ bahayanya hadis-hadis dhaif dan palsu. Atau mungkin kitab saya ini, hadis-hadis dhaif dan maudhu. Ada kurang lebih 250 hadis dan sebagiannya palsu. Saya jelaskan di sini, jilid pertama ini. Ya. Berarti dalam rangka memelihara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
menjaga nama baik beliau sallallahu alaihi wasallam, memelihara sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka pertama kita harus mengulang kembali mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memperbanyak hadis-hadis Rasulullah. Memperbanyak yang saya maksud imma mengumpulkan kitab-kitab hadis yang umumnya sah seperti kitab Riyadhus Shalihin, 90% lebih hadis-hadisnya sah. Kitab itu memuat hampir 2000 hadis. Satu perbendaharaan ilmiah yang sangat besar kalau dimiliki oleh seorang muslim. Misalnya 90% lebih hadisnya sah. Kalaupun ada yang lemah dengan kelemahan yang ringan, itu hanya beberapa puluh saja dari jumlah 1900 sekian hadis. Berarti hanya berapa persen saja yang lemah. Ya. Kemudian penyebaran hadis, mempelajari hadis, yakni mendakwakan, membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga, bahwa kita harus hati-hati dalam membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sembarangan. Yang telah sahlah kita bawakan, atau yang telah dikatakan sah oleh para ulama. Yang keempat, kita harus bertanya kepada orang yang membawakan hadis yang kita ketahui bahwa dia bukan ahli hadis. Kalau ada hadis-hadis beredar, tanya, ini riwayat siapa? Riwayat supaya bisa dicek, diteliti kembali oleh ahlinya, betul tidak hadis ini. Tapi jangan saudara tanyakan sah atau tidaknya, karena umumnya mereka tidak tahu mana hadis ini sah atau tidak. Sekarang ini banyak beredar hadis-hadis dhaif, hadis-hadis yang sangat lemah, hadis-hadis yang palsu. Lihat hadis yang sering beredar, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Ini hadis batil. Pernah dengar hadis ini? Hadis batil, sangat lemah kalau tidak mau dikatakan palsu. Ada lagi hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ini bukan hadis Rasulullah SAW, peribahasa. Nggak boleh kita katakan kalau Rasulullah terkena dengan hadis ancaman tadi. Berbohong kita atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hadis, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, ay jihadun nafs. Kita berangkat, kita kembali dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Sering dengar hadis itu? Ada lagi hadis, ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah merupakan rahmat. Ada lagi hadis, ini ikhtilafu ummati rahmah, itu bukan hadis, tidak ada asal usulnya. Ada lagi hadis, ma lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Falaysa minni atau falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mempunyai himmah memikirkan keadaan kaum muslimin, maka dia bukan dari golongan mereka. Ini hadis-hadis yang lemah, yang sangat lemah dan yang palsu. Ada lagi hadis, orang yang tidak nikah itu saudara syaitan. Pernah dengar? Belum pernah dengar. Ini hadis dhaif. Hadis dhaif. Ada lagi hadis palsu, misalnya kata-kata Aisyah bahwa aku tidak pernah melihat auratnya Rasulullah SAW. Ini hadis palsu. Bagaimana seorang istri tidak pernah melihat aurat suaminya atau sebaliknya? Kemudian hadis yang bisa bikin jadi permasalahan antara hubungan suami istri. Apabila idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wa la yatajarrad tajarrudal 'ayraini. Apabila salah seorang dari kamu mendatangi ahlinya, berhubungan suami istri, maka hendaklah dia menutup dirinya dengan kain, dengan tabir, dan jangan saling melihat. Janganlah keduanya bertelanjang bulat seperti dua onta. Ini hadis banyak bikin masalah bagi kaum muslimin. Saya ditelepon, saya ditanya, gara-gara pakai hadis palsu ini, gara-gara pakai hadis dhaif ini. Ini dhaif, ini hadis. Sehingga terjadi permasalahan, ribut suami istri, padahal baru pengantin baru. Ribut gara-gara hadis ini.
Itu saya ditelepon siapa? Wah, Masya Allah. Saya bilang itu hadis dhaif. Kalau sudah suami istri sudah bebas. Nah, lihat asar bekas yang sangat berbahaya bagi hadis dhaif itu kalau diamalkan. Ada lagi hadis yang tidak ada asal usulnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya akan kenal Rabbnya. Pernah dengar? Nah, itu nggak ada asal usulnya hadis itu. Tidak ada asal usulnya. Pernah dengar sumu tasihu, puasalah nanti kamu sehat. Pernah dengar? Nah, ini hadis dhaif. Walaupun tidak